Oke, kita review sebentar terkait dengan efek fotolistrik. Jadi efek fotolistrik itu adalah, ini gambar skemanya di gambar 3.9. Jadi cahaya jatuh pada emitter, yang emitter ini terbuat dari logam. Kemudian elektron orbital kulit terluar itu lepas. Terus berpindah dari emitter ke kolektor. Nah, jadi dengan adanya perpindahan elektron ini, jadi kalau elektron bergerak ke kiri gitu ya, berarti ada arus kan, arus arahnya ke sini gitu ya. Jadi nanti di sini akan terukur tegangan, gitu. Terukur tegangan dan terukur arus. Gitu. Nah, V extension yang ini itu adalah potential stopping, apa disebut potentiality lah ya. Henti atau stopping potential. Henti. Oke. Nah, jadi berdasarkan eksperimen, jadi stopping potensial ini itu ternyata terkait dengan energi kinetik elektron. Jadi kalau saya men-setel potensial stopnya pada potensial tertentu, ya, nanti arus di sini ampermeter yang A ini itu akan berhenti ya, bergerak, sehingga itu bisa dikatakan tidak ada arus di sana. Jadi itu kurang lebih seperti itu. Kemarin juga kita bahas bahwa untuk rumusan rumusan Einstein-nya untuk efek fotolistrik, ya, bahwa selisih energi kinetik elektron itu sama dengan HF dikurangi V. Ya. V ini yang dikatakan fungsi kerja dari logam, sedangkan HF itu adalah energi foton yang jatuh. Tentunya ini harus lebih besar dari 0 ya. Jadi bisa dikatakan HF di sini lebih besar dari V. Oke. Itu kemarin kita bahas tentang efek fotolistrik. Kemudian berikutnya, ini cuma contoh-contoh persoalan saja, jadi saya bisa skip. Ini kemarin terkait dengan radiasi benda hitam yang dikatakan thermal radiation itu maksudnya itu adalah radiasi yang dipancarkan oleh benda-benda yang bersuhu. Ya. Jadi kemarin itu saya ambil contoh, kalau Anda punya jarum logam dipanaskan, ketika dia itu makin panas, jarum tersebut akan makin terang. Tapi ketika dia itu Anda jauhkan dari api, lama-kelamaan yang dari terang tersebut itu akan menjadi merah. Nah, itu artinya apa? Bahwa benda-benda bersuhu itu adalah memancarkan radiasi gelombang elektromagnetik. Kan sudah kita bahas ya, terkait dengan rumus Stefan, ya. Kemudian ada rumus Wien, ya, 3.27. Oke, ini saya akan skip saja terkait ini. Nah, yang akan saya bahas itu adalah terkait dengan efek Compton. Ya. Jadi efek Compton itu adalah jadi untuk menguji apakah sebuah sinar X itu dapat bersifat seperti partikel gitu ya. Nah, itu melihatnya itu dari apa? Dari perubahan panjang gelombangnya. Karena panjang gelombangnya itu terkait dengan momentum nanti. Oke. Nah, jadi ini contohnya misalkan ini ada foton datang. Ini Anda simpan di sini seperti logam ya. Logam itu misalkan biasanya sering dipakai itu adalah emas.
Jadi emas di situ itu punya elektron terluar. Elektron terluar itu yang terkena tembakan oleh foton datang yang foton sinar X. Jadi hasilnya itu adalah foton yang terhambur dengan sudut theta ini terhadap garis normal lah istilahnya, garis foton datang yang horizontal ini. Kemudian ada elektron yang terhambur juga. Ini energinya yang datang foton itu E dengan P, dengan foton terhambur itu E prime P prime, sedangkan yang elektron terhambur itu adalah EE dan PE. Jadi kalau E di sini itu memenuhi HC per lambda ya, rumusan ini. Dan P di sini adalah sama dengan E per C. Begitu. Oke, nah jadi yang Anda lakukan di sini untuk menghitung untuk menurunkan rumus Compton ya, untuk hamburan Compton itu Anda harus menggunakan teoretivitas khusus. Jadi kenapa? Karena foton itu kan asli tidak bermassa. Jadi kalau dia itu tidak bermassa, kita tidak bisa menggunakan mekanika Newton. Jadi mekanikanya itu harus kita modifikasi ke mekanika Einstein ya, teoretivitas khusus. Di mana dia mencakup dinamika dari partikel tak bermassa. Jadi ini adalah rumus dari momentum dari partikel tak bermassa. Oke. Oke, ada pertanyaan. Ini karena teoretivitas itu di luar silabus ya. Jadi penurunan ini Anda bisa lihat di di buku fisika modern. Ya. Jadi ini didapat hasilnya itu adalah bahwa ternyata pergeseran jadi lambda prime itu adalah panjang gelombang terhambur dari sinar X, sedangkan lambda itu adalah panjang gelombang datang. Jadi panjang gelombang terhambur itu selalu lebih besar dibanding dengan panjang gelombang datang. Yang ini yang dikatakan rumus Compton tuh ini. Ini adalah rumus Compton. Begitu. Oke, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Jadi efek Compton ini merupakan efek relativistik ya. Kenapa? Karena kita memperhitungkan menurunkan rumus Compton ini yang 3.49 itu dengan mengasumsikan dengan mengambil bahwa mekanika yang kita gunakan adalah mekanika relativistik. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan dari sampai sini? Ada pertanyaan? Tidak ada, oke. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Ini rumus Compton ya Anda tinggal hafalkan saja. Kalau mau ngitung momentumnya ya seperti ini. Ini di buku fisika modern ya. Yang tingkat lanjut semester 3 lah sebenarnya. Tapi ini materinya bisa di semester yang bawahnya. Ini adalah selisih dari energi kinetik elektron ya. Ini kinetik elektron energi dari foton datang dikurangi energi dari foton terhambur. Dan ini Anda menghitung tangan V-nya. Tangan V itu adalah sudut dari elektron yang terhambur. Kalau yang theta itu adalah sudut foton terhambur terhadap garis normal ini, garis foton datang. Kira-kira seperti itu. Jadi efek Compton ini itu bisa kita hitung dengan menggunakan teoretivitas khusus. Ya.
Jadi tidak bisa lagi menggunakan mekanika Newton karena yang kita kita deal di sini, kita hadapi di sini itu adalah foton yang dia itu tidak bermassa ya. Jadi kalau tidak bermassa kita tidak bisa menggunakan mekanika Newton, harus ke teori relativitas Einstein. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Ini contoh soal saja. Jadi bagaimana misalkan melihat panjang gelombang dari sinar X yang awalnya itu adalah 0,24 nanometer, ya. Dia mengalami hamburan Compton, ya. Dan sinar terhambur itu teramati pada sudut 60 derajat terhadap sinar datang, ya. Tentukan panjang gelombang sinar X yang terhambur. Yang terhambur ya Anda langsung menggunakan rumus Compton, ya, seperti ini. Kemudian B, energi yang terhambur dari sinar X. Ini Anda tinggal dapatkan lambda prime. E prime itu adalah Hc per lambda prime. Itu didapat 5,141 kilo elektron volt. Kemudian yang C, energi kinetik dari elektron terhambur. Jadi energi kinetik elektron terhambur, Anda tinggal dapatkan E di sini itu adalah Hc per lambda, Compton yang datang. Kemudian E prime itu adalah energi foton yang terhambur. Jadi selisihnya Anda lihat energi kinetik elektron itu 26 elektron volt. Kemudian kalau ditanyakan arah di sini, itu artinya sudut. Arah dari elektron terhambur, berarti sudut V, tangan V ya berarti. Nah, tangan V itu Anda bisa dapatkan, itu adalah E prime sin theta dibagi E dikurangi E prime cos theta. Jadi Anda masukkan, didapatkan bahwa V itu adalah 59,7 derajat. Jadi hampir 60 derajat ya. Hampir sama dengan sudut foton yang terhambur. Kira-kira itu efek Compton. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Nah, ini beberapa hasil eksperimen ya dari Compton ya terkait dengan hamburan sinar X ya. Ini yang sudut hamburan 0 derajat, ini 45 derajat. Ya. Kemudian ini ada yang 90 derajat, kemudian ini 135 derajat. Jadi ada perbedaan distribusinya di sini. Nah, jadi foton itu sendiri sebenarnya istilahnya untuk kasus-kasus ini adalah dia dominan cahaya, yaitu dominan bersifat partikel. Jadi partikelnya itu adalah foton. Dan dia berinteraksi dengan atom, ya. Dengan elektron gitu ya. Seperti itu. Kemudian sinar X di sini yang dipakai itu biasanya hasil disebut namanya radiasi pengereman. Jadi maksudnya Bremse itu dalam bahasa Jerman itu artinya rem, Strahlung itu radiation. Jadi maksudnya Strahlung itu begini. Maaf. Kenapa? Tidak. Mohon maaf. Oke. Jadi dalam bahasa Jerman, oke, ini sudah terlihat ya? Sorry. Sudah terlihat? Halo? Sudah, Pak. Sudah, oke. Jadi maksudnya Bremse-Strahlung itu begini. Jadi ini ada elektron, dia punya kecepatan V. Kemudian di sini dia melewati sebuah inti atom. Inti atom kita tahu muatannya positif. Jadi ketika dia itu bergerak ke sana gitu ngejauh, misalkan elektron ke sana, itu kan ada gaya tarik inti kan, karena inti itu positif, elektron negatif, dia jadi tertarik. Jadi ketika dia itu ditarik oleh inti, ya, jadi istilahnya energi kinetik elektron yang tadinya datang, ya, ketika melewati inti atom, dia jadi berkurang energi kinetiknya. Nah, pengurangan energi kinetik tersebut itu
diganti oleh adanya bahwa elektron tersebut memancarkan gelombang sinar X. Seperti itu. Jadi itu yang dikatakan Bremsstrahlung itu seperti itu. Oke, ini saya tidak akan lebih detail lagi. Ini adalah alat cara memproduksi sinar X ya dengan radiasi pengereman. Jadi ini adalah contoh misalkan gambar 3.24. Ini adalah distribusi dari intensitas sinar X yang dihasilkan. Jadi ini adalah 20 kV, 30 kV, 40 kV. Dan di atas, paling atas 50 kV. Oke, ini saya skip ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita tanya apa itu foton? Jadi foton itu adalah sifat partikel dari cahaya. Jadi cahaya itu dia sebuah benda lah ya. Cahaya itu adalah sebuah benda. Jadi cahaya tersebut itu dapat bersifat gelombang yang kita sebut gelombang elektromagnetik, dan dia dapat bersifat partikel. Nah, kalau cahaya dia dominan sifat partikel, nah partikel itu adalah foton. Foton itu dia tidak bermassa dan tidak mempunyai ya massa diam misalnya, atau massa ya energi diam lah gitu ya. Dan dia bukan bersifat gelombang, tapi lebih bersifat partikel. Seperti itu. Jadi intinya kesimpulannya seperti itu. Ada pertanyaan? Oke. Kita lanjutkan ke, kalau ini adalah sifat partikel dari gelombang, sekarang sifat gelombang dari partikel. Ini adalah gambar yang kita sebut gelombang partikel ya. Jadi ini adalah mikroskop elektron yang menghasilkan gambar dari gelombang elektron ya. Jadi ini adalah gelombang dari elektron gitu. Ini hasil foto gitu. Nah, tapi ini hasil foto ini adalah hasil pengolahan komputer ya. Tidak bisa kita lihat langsung. Oke, nah itu salah satu aplikasi yang disebut namanya sifat gelombang dari partikel. Nah, jadi pada awal abad 20 ya, tahun sekitar 1900 lah ya. Jadi orang kan tadi kita bahas terkait dengan adanya sifat dualisme. Ya, yang tadinya cahaya itu kita anggap sebagai gelombang, ternyata dia dapat bersifat partikel gitu kan. Jadi kalau cahaya itu bersifat gelombang, itu berarti dia bisa intervensi difraksi. Kita memeriksanya dengan menggunakan interferensi Young ya, double slit eksperimen. Sedangkan dia itu dapat bersifat sebagai partikel, itu kita meriksanya dari mana? Dari efek fotolistrik, atau efek Compton, atau radiasi benda hitam. Nah, Louis de Broglie ini, dia seorang mahasiswa doktor gitu ya, di Prancis ya. Dari perkembangan itu dia mengambil sebuah hipotesis gitu ya, bahwa partikel juga dapat sifat dualisme tadi itu hanya juga dapat berlaku bukan hanya pada partikel ya, bukan hanya pada gelombang seperti cahaya gitu. Nah, jadi De Broglie itu membuat hipotesis gitu ya. Jadi hipotesis itu mudah. Jadi lambda sama dengan H per P, rumusan ini, itu juga berlaku untuk partikel yang punya massa. Ya, nah, tapi lambdanya di sini kita sebutnya adalah gelombang De Broglie. Ya, jadi lambda sama dengan H per P itu berlaku untuk semua, untuk partikel bermassa, untuk partikel tak bermassa. Jadi bergantung pada P-nya. Nah, ini hipotesisnya. Jadi dia membuat disertasi dokter itu mungkin kurang dari 7 halaman. Ya. Sehingga advisor-nya itu meragukan apakah ini betul atau tidak. Gitu ya. Tapi ya waktu itu Wolfgang Pauli, salah satu
salah satu fisikawan yang besar lah di tokoh gitu ya, fisikawan ya, bilang kalau masalahnya begini, kalau ini tidak benar gitu ya, ya dia memang salah gitu. Tapi kalau ini benar gitu, nama Anda sebagai pembimbing bisa malu gitu ya. Jadi akhirnya ya dia diluluskan dengan bermodal rumus 4.1 ini. Dan ini berupa hipotesis. Nah ini cuma persoalan saja. Nah cuma memang beberapa tahun kemudian, nggak nyampe setahun rasanya, itu ada eksperimennya. Ya, eksperimen itu dari Davison Germer dan Thomson ya. Di sini ada nggak? Sebentar. Oke, maaf. Ini berarti di sini berarti. Jadi eksperimennya itu adalah menggunakan double slit interference, analogi ya. Tapi double slitnya itu kita tidak menggunakan double slit yang sifatnya buatan, tapi dia alami. Jadi menggunakan kristal ya, kristal. Jadi difraksi kristal gitu ya. Dan ternyata memang dari difraksi kristal ini itu didapatkan pola mirip seperti pola terang gelap seperti ini. Jadi bisa dikatakan elektron juga itu ternyata dapat berdifraksi. Seperti itu. Nah ini adalah hasil dari ini ada kristal, ini ada sinar elektron ya, seperti misalkan sinar katoda. Jadi dia terhambur di sana. Jadi terhambur ke sana gitu ya. Dan polanya itu seperti ini. Jadi pola terang ya itu dia biasanya ada bintik hitam di logam gitu ya, terkait itu. Nah ini Davison Germer ya. Davison Germer hasilnya ya didapat bahwa, nah jadi aparatusnya seperti ini, alatnya seperti ini. Jadi untuk mendeteksi, jadi dia menggunakan kristal. Ya. Dan ini adalah hasil difraksi elektron dari polikristalin berilium, gambar 4.3. Kemudian yang ini adalah hasil gambar 4.5, itu adalah hasil dari Davison Germer. Ya. Jadi tiap poinnya itu menggambarkan intensitas relatif ya, ketika detektor di gambar 4.4 itu dilokasikan pada sudut yang terukurnya itu adalah V gitu ya, terhadap ini istilahnya sudut vertikal gitu ya, seperti itu. Jadi didapat bahwa untuk interferensi yang maksimum atau konstruktif, jadi didapat ini kan konstruktif ya, ini ya, itu ternyata sudutnya 50 derajat pada beda potensial 54 volt. Jadi ini dan juga ada percobaan dari Thomson ya. Thomson itu adalah anaknya dari Joseph Thomson, dan 3 orang ini Davison ya, dan George Thomson itu dapat hadiah Nobel tahun 1937 karena eksperimen mereka terkait dengan sifat dualisme dari partikel. Jadi sifat dualisme itu ternyata bukan hanya di cahaya, tetapi juga di partikel gitu yang kita kenal. Jadi kalau cahaya awalnya itu kita kenal dia sebagai gelombang, ternyata bersifat sebagai partikel. Sedangkan elektron itu awalnya bersifat partikel ditemukan oleh Joseph Thomson yang merupakan ayahnya dari George Thomson. Sedangkan George Thomson-nya dia membuktikan bahwa elektron juga dapat bersifat gelombang. Jadi itu adalah hasil yang cukup ya berpengaruh ya pada perkembangan teknologi sekarang ini terkait dengan sifat dualisme partikel gelombang.
Oke, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Jadi itu Davison Germer dan George Thomson itu tentunya tahun 1920-an ya eksperimennya ya. Jadi tidak lama setelah itu. Oke, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Dan sampai saat ini ya tentunya orang banyak membuat eksperimen. Contohnya misalkan ada eksperimen double slit ya dengan elektron. Jadi kalau tadi awalnya kita dengan cahaya, sekarang tuh dengan elektron bagaimana? Gitu. Double slit eksperimen. Tapi double slit eksperimen ini lebar dari slitnya itu sekitar 1 angstrom ya, 10⁴ atau 1 nanometer. Jadi bukan lagi mikron, karena tidak akan terlihat di sana. Nah ini kalau double slit interference ini, itu seperti ini gambarnya. Terang gelap seperti ini. Oke, mungkin itu aja materi kita hari ini. Ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, saya absen. Oke, Muhammad Arya Satya ada. Hadir, Pak. Aurelia Zadira. Hadir, Pak. Raina Trema. Hadir, Pak. Alberto Hans. Hadir, Pak. Unedo Yakin, Pardede. Unedo tidak ada ya. Fadgan Gani. Hadir, Pak. Davin Adiatma. Davin tidak ada ya. Fauzan Ahmad. Hadir, Pak. Muhammad Attila Farel. Tidak ada. Raditya Wimanajati. Hadir, Pak. Zildan Varian. Hadir, Pak. Benedictus Rahadian. Hadir, Pak. Jeffrey. Hadir, Pak. Raska Alifatin. Raska tidak ada. Ana Maria. Hadir, Pak. Kemudian Muhammad Raya. Muhammad Raya kayaknya ada ya. Satria Madani. Tidak ada. Nabil Fatihah. Nabil Fatihah tidak ada. Muhammad Dafian. Tidak ada. Zafran Ahmad. Hadir, Pak. Naila Fatia. Hadir, Pak. Daniel Alexander. Hadir, Pak. Judi tidak ada ya. Muhammad Riki Haji. Hadir, Pak. Aryoga Pramadipa. Hadir, Pak. M. Zahid Farel. Hadir, Pak. William Nathan. Hadir, Pak. Fatimah Nadine. Hadir, Pak. Sanwiria. Hadir, Pak. Sanwiria. Hadir, Pak. Caesar Randy. Caesar Randy. Oke. Timothy Nicholas. Hadir, Pak. Ali Riyadi. Ali Riyadi Hadir, Pak. Narendra. Ada. Hadir, Pak. Audrey Vanita. Hadir, Pak. Audrey Putri. Hadir, Pak. Irsyad Nabil. Hadir, Pak. Hugo Nurmano. Hugo Nurmano tidak ada. Marcelus Mario. Tidak ada. Rachel Zareta. Hadir, Pak. Adam Ahmad. Hadir, Pak.
Ahmadiyah Nuraliza. Hadir, Pak. Wildan Akmal. Wildan? Tidak ada. Lilo Handaru. Hadir, Pak. Dia Dalila. Dia Dalila tidak ada. Oke. Itu aja dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita sudahi. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan. Kalau tidak ada, insya Allah kita ketemu hari Jumat ya untuk tutorial terakhir ya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat siang semuanya.